Ketika api besar melahap sudut kota Los Angeles, keajaiban terjadi di sebuah masjid kecil yang berdiri kokoh di tengah kobaran api. Kisah ini tidak hanya tentang tragedi, tetapi juga tentang keberanian, keajaiban, dan persatuan yang menyentuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang di channel Novel Story, tempat di mana cerita-cerita penuh makna dan emosi kami sajikan untuk Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan sholawat di kolom komentar ya. Siapa tahu kisah selanjutnya terinspirasi dari ide luar biasa kalian. Malam itu, Los Angeles, kota yang selalu sibuk dan penuh cahaya, diselimuti kedamaian yang biasa. Di kawasan pemukiman pinggiran kota yang tenang, suara deru kendaraan mulai mereda seiring waktu mendekati tengah malam. Langit gelap bertabur bintang, memberikan rasa nyaman bagi para penduduk yang bersiap melepas lelah setelah aktivitas hari penuh. Namun, malam yang damai berubah menjadi mimpi buruk saat percikan api kecil di sebuah kawasan hutan kering di pinggiran kota mulai menjalar. Angin Santa Ana yang terkenal kuat menjadi sekutu bagi api, membantunya menyebar dengan cepat ke arah perumahan. Dalam waktu singkat, nyala api mulai terlihat dari kejauhan, membelah langit malam yang gelap dengan warna oranye menyala. Aroma kayu terbakar bercampur asap tebal mulai menyusup ke udara, membuat banyak orang terbangun dengan panik. Di sebuah rumah megah berarsitektur klasik milik keluarga Thompson, lampu masih menyala. Rumah itu dihuni oleh William Thompson, seorang kakek berusia 72 tahun yang pensiunan insinyur bersama istrinya Eleanor, seorang mantan guru seni yang penuh kasih. Rumah mereka menjadi tempat berkumpul keluarga besar malam itu, merayakan ulang tahun Emily, cucu kesayangan mereka yang baru saja genap berusia 7 tahun. Di ruang tamu rumah keluarga Thompson, suasana penuh kebahagiaan. Balon warna-warni menghiasi ruangan, sementara meja makan dipenuhi berbagai hidangan lezat yang dimasak dengan cinta oleh Eleanor dan menantunya, Sarah. Emily dengan gaun merah muda berbintik-bintik putih, tertawa riang sambil bermain dengan adiknya, Noah, yang baru berusia 3 tahun. David, ayah mereka, tampak sibuk menyalakan lilin di atas kue ulang tahun berbentuk kastil kecil yang dihiasi boneka putri. "Emily, ayo tiup lilinnya," seru David dengan senyum lebar. Semua anggota keluarga berkumpul di sekitar meja makan, menyanyikan lagu ulang tahun dengan penuh semangat. William bahkan memainkan harmonika kecilnya, menambah keceriaan malam itu. Namun, di tengah kebahagiaan itu, William mulai menyadari sesuatu yang aneh. Ia berdiri dari kursinya, berjalan menuju jendela besar di ruang tamu, dan membuka tirai. "Ada apa, Dad?" tanya David dengan nada bingung. William tidak menjawab. Matanya terpaku pada langit di kejauhan yang mulai memerah. Asap hitam terlihat semakin mendekat. "Eleanor! Eleanor!" seru William, bergegas kembali ke ruang makan, wajahnya berubah tegang. "Ada kebakaran besar di dekat sini, kita harus segera pergi." Eleanor yang sedang memeluk Emily terdiam sejenak sebelum menatap suaminya dengan mata penuh kekhawatiran. "Tunggu, apa kamu yakin?" tanyanya sambil berdiri, matanya ikut melirik ke arah jendela. Tidak butuh waktu lama sebelum alarm kebakaran berbunyi nyaring di kejauhan. Suara sirene pemadam kebakaran dan mobil polisi mulai terdengar, mempertegas bahwa situasi semakin serius. David segera mengangkat Noah yang sudah mulai menangis karena kebisingan dan bau asap yang mulai tercium. "Kita harus keluar sekarang," tegas David. Namun, saat mereka bersiap meninggalkan rumah, Eleanor menyadari sesuatu. "Foto keluarga, album kita ada di lantai atas," katanya dengan nada panik. "Aku akan mengambilnya." William mencoba menghentikan istrinya,
Tapi Eleanor sudah berlari menaiki tangga menuju kamar mereka. Asap mulai menyusup masuk melalui celah-celah pintu dan jendela, membuat udara di dalam rumah semakin pengap. Sementara itu, di luar rumah, suasana semakin kacau. Para tetangga berlarian mencoba menyelamatkan diri. Beberapa dari mereka membawa barang berharga, sementara yang lain hanya fokus menyelamatkan keluarga mereka. Jalanan dipenuhi oleh kepulan asap, dan api yang membesar membuat suasana semakin mencekam. Imam Yusuf, pemimpin Masjid Ar-Rahmah yang berada tepat di sebelah rumah keluarga Thompson, menyadari bahaya yang mengancam. Masjid kecil itu telah lama menjadi pusat aktivitas Muslim di kawasan tersebut, digunakan untuk salat berjamaah, pengajian, dan berbagai kegiatan sosial. Malam itu, Imam Yusuf sedang beristirahat di ruang imam setelah selesai menyusun rencana untuk acara penggalangan dana masjid. Mendengar keributan di luar, ia segera keluar dan melihat rumah keluarga Thompson yang mulai dilalap api di bagian atapnya. Astagfirullah, semoga Allah melindungi mereka, gumamnya. Ia segera bergabung dengan warga sekitar, membantu mereka mengevakuasi orang-orang dari rumah yang terbakar. Namun, ia tidak bisa mengabaikan teriakan dari dalam rumah keluarga Thompson. Eleanor yang berada di lantai atas mulai merasa kesulitan bernapas. Asap tebal memenuhi ruangan, membuatnya tersedak dan terbatuk-batuk. Di tangannya tergenggam erat sebuah album foto tua yang penuh kenangan. "William!" teriaknya. Tapi suaranya tenggelam di tengah suara gemuruh api. Imam Yusuf tanpa ragu berlari menuju rumah keluarga Thompson. Beberapa tetangga mencoba mencegahnya, namun ia hanya berkata, "Ada orang di dalam, aku harus menolong mereka." Dengan handuk basah yang menutupi mulut dan hidungnya, ia menerobos masuk ke dalam rumah. Di lantai atas, Eleanor yang hampir pingsan mendengar suara langkah kaki mendekat. "Tolong," bisiknya lemah. Imam Yusuf menemukannya terbaring di lantai dekat tangga. Dengan penuh keberanian, ia menggendong Eleanor dan membawanya turun melalui tangga yang mulai rapuh akibat api. Di luar, keluarga Thompson yang lain menangis lega melihat Eleanor diselamatkan. "Terima kasih, Imam Yusuf. Terima kasih," ucap William dengan mata berkaca-kaca. Namun, bahaya belum berakhir. Api semakin mendekat dan warga harus segera meninggalkan kawasan itu. Ketika Eleanor berhasil diselamatkan oleh Imam Yusuf, suasana di depan rumah keluarga Thompson berubah menjadi campuran rasa lega dan ketakutan. Warga sekitar yang berkumpul menatap rumah yang hampir sepenuhnya dilalap api. Suara siren pemadam kebakaran terdengar semakin dekat, tetapi banyak yang khawatir bantuan itu tidak akan datang tepat waktu untuk menyelamatkan apa yang tersisa. Eleanor, dengan tubuh lemah dan napas terengah-engah, diangkat ke area aman di depan masjid. Sarah dan Emily langsung memeluknya. Air mata bercucuran di pipi mereka. Nenek, aku pikir nenek tidak akan kembali," kata Emily dengan suara yang bergetar. Eleanor, meski masih kesulitan bernapas, mencoba tersenyum dan mengusap kepala cucunya. "Nenek akan selalu kembali untuk kalian," bisiknya lirih. Imam Yusuf, dengan wajah yang masih berlumur abu, berdiri diam sejenak di depan rumah yang mulai runtuh. Matanya memandang ke arah langit yang dipenuhi asap hitam. Ia tidak menyangka malam itu akan menjadi ujian besar bagi dirinya dan komunitasnya. Di dalam hatinya, ia terus berdoa agar masjid yang selama ini menjadi rumah spiritual bagi banyak orang tetap terlindungi dari bahaya. Masjid Ar-Rahmah yang berdiri hanya beberapa meter dari rumah keluarga Thompson menjadi pusat perhatian di tengah kekacauan. Bangunan masjid yang sederhana, namun kokoh itu sudah lama menjadi tempat berkumpul komunitas Muslim di wilayah itu.
Dari sholat 5 waktu hingga acara-acara kemanusiaan, masjid itu adalah simbol persatuan dan harapan bagi banyak orang, baik muslim maupun non-muslim. Warga yang mengungsi di sekitar masjid mulai mengatur barisan untuk membantu satu sama lain. Beberapa relawan dari komunitas masjid bergerak cepat menyediakan air minum dan masker untuk warga yang terkena dampak asap. Sementara itu, anak-anak kecil duduk dalam lingkaran, dipimpin oleh seorang wanita dari komunitas muslim yang mencoba menenangkan mereka dengan cerita-cerita penuh harapan. Imam Yusuf kembali ke halaman masjid setelah memastikan keluarga Thompson berada dalam kondisi aman. Pandangannya tertuju pada tembok masjid yang terlihat masih utuh meskipun api begitu dekat. Subhanallah, Allah Maha Pelindung. Gumamnya sambil menundukkan kepala, merasa bersyukur atas keajaiban yang tengah terjadi di hadapannya. Sementara itu, api terus berkobar, melahap rumah demi rumah di sekitar kawasan tersebut. Suara kayu yang retak dan atap yang runtuh menjadi latar belakang mencekam malam itu. Para petugas pemadam kebakaran yang akhirnya tiba langsung bekerja keras untuk menghentikan penyebaran api. Tetapi angin Santa Ana yang kencang membuat upaya mereka sangat sulit. Di tengah situasi itu, David dan William berdiri terpaku, menyaksikan rumah yang selama bertahun-tahun menjadi tempat mereka membangun kenangan, kini berubah menjadi puing-puing. Semua kenangan kita ada di sana, kata David dengan suara parau, mencoba menahan tangis. William merangkul bahunya dan berkata, "Yang penting, kita semua selamat. Barang bisa diganti, tapi keluarga tidak." Eleanor yang duduk di kursi roda darurat menatap rumahnya dengan tatapan kosong. Ingatannya melayang ke masa lalu, hari-hari ketika ia dan William pertama kali pindah ke rumah itu, membesarkan anak-anak mereka, hingga momen saat cucu-cucunya bermain di halaman. "Aku tidak pernah membayangkan malam ini akan menjadi seperti ini," bisiknya pelan. Saat malam semakin larut, warga mulai menyadari sesuatu yang luar biasa. Meski api terus melalap bangunan di sekitarnya, Masjid Ar-Rahmah tetap berdiri kokoh. Dinding putihnya yang sederhana terlihat tak tersentuh oleh api. Bahkan, tanaman kecil di sekitar halaman masjid masih segar, seolah-olah tidak ada tragedi yang terjadi. "Ini tidak masuk akal," kata salah satu petugas pemadam kebakaran yang kebetulan seorang non-muslim. Ia menatap masjid dengan takjub, mencoba memahami bagaimana bangunan itu tetap utuh di tengah kehancuran. "Ini pasti keajaiban," tambahnya sambil menggelengkan kepala. Bagi Imam Yusuf dan komunitas muslim, keajaiban itu adalah bukti perlindungan Allah. Mereka bersyukur, sekaligus merasa bertanggung jawab untuk membantu para tetangga yang terdampak. Malam itu, masjid yang biasanya sunyi setelah sholat Isya menjadi tempat berlindung bagi puluhan keluarga. Ruang sholat dipenuhi oleh warga yang mencari perlindungan dari api dan asap. Tragedi itu memunculkan solidaritas yang luar biasa. Muslim dan non-muslim bergandengan tangan membantu satu sama lain. Imam Yusuf mengorganisir pembagian makanan dan minuman dari persediaan masjid. Beberapa warga non-muslim juga ikut bergabung, membawa bantuan tambahan seperti selimut dan obat-obatan untuk mereka yang membutuhkan. Keluarga Thompson, meski kehilangan rumah, merasa sangat bersyukur atas bantuan yang mereka terima. Emily dan Noah bermain bersama anak-anak lain di halaman masjid, sementara Eleanor terus memegang tangan Imam Yusuf, mengucapkan terima kasih berulang kali. "Anda tidak hanya menyelamatkan nyawa saya, tetapi juga memberi kami harapan," katanya dengan mata berkaca-kaca. Malam itu, Masjid Ar-Rahmah menjadi simbol persatuan dan harapan. Tragedi kebakaran yang menghancurkan banyak hal justru memperlihatkan sisi terbaik dari kemanusiaan.
Warga dari berbagai latar belakang bersatu, menunjukkan bahwa dalam situasi sulit, perbedaan agama dan budaya tidak lagi penting. Yang terpenting adalah kemanusiaan dan saling peduli. Malam itu, di tengah kobaran api yang tampaknya tak terkendali, Masjid Ar-Rahmah berdiri kokoh. Bangunan sederhana yang selama bertahun-tahun menjadi pusat aktivitas spiritual komunitas Muslim Los Angeles. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan, meskipun rumah-rumah di sekitarnya habis dilalap api. Bahkan, jendela-jendela masjid tetap utuh, tanpa goresan asap atau retakan. Keajaiban ini menjadi bahan perbincangan di antara warga. Bagaimana mungkin api itu begitu besar, tapi masjid ini seperti dilindungi sesuatu, ujar seorang petugas pemadam kebakaran yang baru saja menyelesaikan tugasnya di rumah sebelah. Beberapa warga hanya bisa mengangguk sambil menatap masjid dengan penuh rasa heran dan takjub. Imam Yusuf berdiri di depan masjid, merasakan hembusan angin malam yang dingin. Dalam hatinya, ia terus mengucapkan syukur. Ya Allah, Engkau Maha Pelindung. Kami tidak tahu apa hikmah di balik ini, tetapi kami yakin ini adalah bukti cintamu. Gumamnya pelan. Imam Yusuf kemudian berbalik, memasuki masjid untuk memastikan bahwa ruangan di dalam tetap aman dan bersih untuk digunakan oleh para pengungsi. Seiring dengan api yang perlahan mulai padam, di sebagian besar area, Masjid Ar-Rahmah berubah menjadi tempat perlindungan darurat bagi banyak warga, termasuk keluarga Thompson. Ruang salat yang biasanya sunyi, kini dipenuhi dengan suara langkah kaki, tangisan anak-anak, dan bisikan doa. Beberapa orang membawa tikar dan selimut untuk dijadikan alas tidur sementara. Sementara yang lain duduk diam, menenangkan diri dari trauma yang baru saja mereka alami. Imam Yusuf dengan sikap mengorganisir kebutuhan para pengungsi. Ia memimpin tim relawan dari komunitas Muslim yang sudah terbiasa menangani situasi darurat. Dalam waktu singkat, makanan hangat dan minuman disediakan untuk semua orang tanpa memandang latar belakang mereka. Beberapa warga non-Muslim yang awalnya ragu untuk memasuki masjid, akhirnya merasa nyaman setelah melihat keramahan dan bantuan yang diberikan oleh komunitas Muslim. Eleanor, yang masih lemah setelah diselamatkan dari rumahnya, duduk di salah satu sudut ruangan bersama Sarah dan anak-anaknya. Aku tidak pernah membayangkan kita akan berlindung di masjid, tapi aku merasa tenang di sini, katanya dengan suara pelan. Sarah mengangguk setuju, menambahkan, tempat ini seperti oasis di tengah padang pasir yang terbakar. Malam itu, masjid menjadi tempat pertemuan yang tak biasa. Orang-orang dari berbagai latar belakang agama, budaya, dan etnis berkumpul dalam satu ruangan, saling berbagi cerita dan rasa empati. William Thompson, yang selama ini jarang berinteraksi dengan komunitas Muslim, mulai berbicara dengan salah satu relawan masjid, seorang pria muda bernama Ahmad. Apa yang membuat kalian begitu cepat membantu kami? Padahal kami bahkan tidak saling mengenal, tanya William dengan nada penasaran. Ahmad tersenyum sebelum menjawab, itu adalah bagian dari ajaran kami. Rasulullah mengajarkan kami untuk membantu siapapun yang membutuhkan tanpa memandang siapa mereka. Percakapan itu terus berlanjut hingga larut malam, membuka wawasan William tentang Islam dan komunitas Muslim di sekitarnya. Di sisi lain, Emily kecil yang tadinya takut dengan suasana asing di masjid mulai merasa nyaman setelah bermain dengan anak-anak Muslim lainnya. Mereka saling berbagi mainan dan tawa, menunjukkan bahwa anak-anak memiliki kemampuan luar biasa untuk melampaui perbedaan yang sering menjadi penghalang bagi orang dewasa. Saat fajar mulai menyingsing, suasana masjid yang semula penuh dengan ketegangan mulai berubah menjadi lebih tenang. Banyak pengungsi yang tertidur lelap setelah semalaman dilanda kecemasan. Imam Yusuf
meskipun lelah, tetap terjaga. Ia berjalan keluar dari masjid dan melihat sisa-sisa kebakaran di sekitarnya. Rumah-rumah yang dulunya berdiri megah kini hanya tinggal puing-puing, tetapi masjid itu tetap berdiri, menjadi simbol harapan di tengah kehancuran. Keluarga Thompson yang kini merasa sedikit lebih tenang, mulai merenungkan apa yang telah terjadi. William, yang sebelumnya skeptis terhadap keajaiban, mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Mungkin ini adalah tanda bahwa kita harus belajar untuk lebih menghargai hidup dan orang-orang di sekitar kita, katanya sambil memandang masjid dengan tatapan penuh arti. Eleanor, meski masih merasa sedih karena kehilangan rumah, tersenyum lembut. Kita kehilangan banyak hal, tapi kita juga menemukan sesuatu yang tak ternilai. Persahabatan, harapan, dan keberanian, katanya sambil merangkul Emily yang duduk di pangkuannya. Setelah tragedi itu, kehidupan di kawasan tersebut mulai perlahan kembali normal. Masjid Ar-Rahmah tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat bantuan kemanusiaan. Komunitas Muslim bekerja sama dengan para tetangga untuk membantu membangun kembali rumah-rumah yang rusak. Keluarga Thompson, meskipun kehilangan segalanya, merasa sangat didukung oleh komunitas ini. Imam Yusuf, yang sebelumnya hanya dikenal oleh segelintir orang, kini menjadi sosok yang dihormati oleh semua. "Anda adalah pahlawan kami," kata Sarah suatu hari sambil tersenyum hangat. Imam Yusuf hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Saya hanya melakukan apa yang diajarkan oleh agama saya. Yang penting adalah kita semua selamat dan tetap bersatu." Emily, yang dulunya tidak pernah tahu tentang Islam, kini sering mengunjungi masjid bersama kakek dan neneknya. Ia bahkan mulai belajar salam dalam bahasa Arab, mengejutkan teman-teman Muslim kecilnya. "Assalamualaikum," katanya dengan ceria, membuat semua orang tertawa. Kisah ini menjadi pengingat bahwa dari setiap tragedi selalu ada pelajaran dan harapan. Di tengah kehancuran, Masjid Ar-Rahmah berdiri sebagai simbol persatuan, kemanusiaan, dan kekuatan iman. Beberapa hari setelah kebakaran, suasana di kawasan tersebut masih terasa berat. Puing-puing rumah yang hangus menjadi pemandangan sehari-hari, mengingatkan para warga akan malam mengerikan itu. Namun, di balik kehancuran, muncul percikan semangat baru di hati semua orang. Banyak warga yang mulai merenungkan makna kebersamaan dan pentingnya menjaga hubungan antar komunitas. William Thompson, yang biasanya sibuk dengan pekerjaannya sebagai pengacara, kini menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya. Harta benda kita mungkin hilang, tapi kita masih memiliki satu sama lain, katanya suatu pagi ketika ia dan Sarah berjalan-jalan di sekitar lingkungan mereka. Mereka berhenti sejenak di depan Masjid Ar-Rahmah, tempat yang kini menjadi simbol harapan bagi mereka. Di dalam masjid, Imam Yusuf sedang mengorganisir pertemuan dengan para relawan untuk membahas rencana pembangunan kembali rumah-rumah warga. Meskipun lelah, senyumnya tetap terpancar. Ia tahu bahwa setiap langkah kecil menuju pemulihan adalah bentuk ibadah yang mulia. Bagi komunitas Muslim, tragedi ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh agama mereka. Masjid Ar-Rahmah kini menjadi lebih hidup dari sebelumnya. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga berfungsi sebagai pusat bantuan dan rehabilitasi. Ruang serbaguna masjid digunakan untuk menyimpan sumbangan seperti makanan, pakaian, dan bahan bangunan. Setiap hari, relawan dari berbagai latar belakang bekerja bersama untuk mendistribusikan bantuan kepada keluarga yang terdampak. Sarah dan Eleanor mulai terlibat dalam kegiatan tersebut. Sarah membantu mengatur logistik,
Sementara Eleanor yang masih dalam pemulihan fisik menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarnya. Saya merasa bersyukur bisa memberikan sesuatu kembali, meskipun kecil, kata Eleanor kepada salah satu relawan. Kehadirannya memberikan semangat bagi mereka yang mulai merasa putus asa. Di sisi lain, anak-anak dari berbagai keluarga, termasuk Emily dan Noah, mulai ikut serta dalam aktivitas di masjid. Mereka belajar bekerja sama, saling membantu, dan bermain bersama. Imam Yusuf yang melihat pemandangan ini merasa hatinya hangat. Anak-anak adalah masa depan kita, pikirnya. Jika mereka belajar tentang kebersamaan sejak sekarang, masa depan mereka pasti akan lebih cerah. Pada suatu pagi yang cerah, ketika warga sedang membersihkan sisa-sisa kebakaran, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Seorang petugas kebakaran menemukan sebuah Al-Quran yang hampir tidak tersentuh api di reruntuhan rumah salah satu warga. Kitab itu tergeletak di antara puing-puing dengan halaman yang utuh meskipun sampul luarnya sedikit hangus. Berita tentang penemuan itu segera menyebar. Warga, baik muslim maupun non-muslim, datang untuk melihat langsung kitab tersebut. Ini adalah tanda lain dari kekuatan iman, kata Imam Yusuf sambil menunjukkan kitab itu kepada mereka. Mungkin ini adalah cara Allah mengingatkan kita bahwa meskipun segalanya tampak hilang, iman akan selalu menjadi sumber kekuatan kita. Momen itu menjadi simbol baru bagi warga. Banyak dari mereka yang merasa kehilangan harapan mulai menemukan kembali semangat mereka. Kitab Al-Quran tersebut kemudian ditempatkan di Masjid Ar-Rahmah sebagai pengingat akan keajaiban yang terjadi selama tragedi itu. Bulan demi bulan berlalu, dan keluarga Thompson akhirnya mendapatkan kembali tempat tinggal baru. Rumah mereka dibangun kembali dengan bantuan komunitas muslim dan para relawan lainnya. Proses ini tidak hanya melibatkan tenaga, tetapi juga hati. Setiap dinding yang dibangun, setiap atap yang dipasang, dipenuhi dengan doa dan harapan. Pada hari pertama mereka pindah ke rumah baru, keluarga Thompson mengundang Imam Yusuf dan beberapa anggota komunitas muslim untuk makan malam bersama. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan kalian, tetapi kami ingin kalian tahu bahwa kami sangat berterima kasih, kata William dengan suara penuh emosi. Saat makan malam berlangsung, percakapan hangat terjadi. Imam Yusuf dan William berbicara tentang banyak hal, mulai dari perbedaan budaya hingga harapan mereka untuk masa depan. Saya pikir tragedi ini mengajarkan kita bahwa kita lebih mirip daripada berbeda, kata Imam Yusuf. William mengangguk setuju, menyadari betapa banyak yang telah ia pelajari sejak malam kebakaran itu. Tragedi kebakaran besar di Los Angeles tidak hanya meninggalkan jejak kehancuran, tetapi juga menyatukan hati banyak orang. Masjid Ar-Rahmah yang selamat dari api menjadi saksi hidup bagaimana keajaiban, iman, dan solidaritas bisa mengatasi segala perbedaan. Komunitas muslim dan non-muslim yang sebelumnya jarang berinteraksi kini menjadi seperti keluarga besar. Bagi keluarga Thompson, pengalaman ini adalah pelajaran tentang pentingnya rasa syukur dan persahabatan. Eleanor, yang tadinya hanya melihat masjid sebagai bangunan biasa, kini melihatnya sebagai simbol cinta dan harapan. Saya akan selalu ingat bagaimana masjid ini menyelamatkan hidup saya, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional, katanya. Cerita ini menyebar jauh melampaui lingkungan mereka, menginspirasi banyak orang di Los Angeles dan bahkan di seluruh dunia. Kisah ini mengingatkan kita semua bahwa di balik setiap cobaan, selalu ada peluang untuk menemukan kebaikan.